Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang guru-guru sekalian, selamat datang teman-teman sekalian. Kali ini saya akan menjadi moderasi di sini untuk acara Bapak Rahmat. Saya akan mulai, tapi untuk mulai hari ini kita akan mulai dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, saya mulai. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi ajmain. Kepada Bapak Guru sekalian, adapun Bapak Guru sekalian diundang kemari dalam rangka untuk acara hari ini, yaitu destinasi atau pembahasan atau penyampaian beberapa materi-materi yang akan berguna untuk Bapak Ibu sekalian, terutama juga saya nanti akan menjadi peserta. Bapak Ibu sekalian, untuk hari ini nanti akan disampaikan oleh narasumber kita Bapak Ahmad Kartolo yang nanti akan menyampaikan yaitu budaya positif untuk kelas kita, untuk kita semua sebagai guru SMK Negeri Palembang yang akan nanti kita implementasi kepada siswa-siswa didik kita semua dalam rangka membuat generasi bangsa kita menjadi generasi emas di masa akan datang. Oleh karena itu nanti setelah dari sini saya akan persilakan Bapak Ahmad Kartolo untuk menyampaikan beberapa materi, dan saya sebagai moderator saya akan cukup sampai di sini. Nanti saya tidak akan pandu lagi. Nanti Bapak Rahmat sekalian yang akan menyelesaikan materi beliau sehingga sampai acara ini selesai. Untuk Bapak Rahmat, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, baik, terima kasih Pak Damri atas sambutannya dan untuk moderator dan membuka acara pada siang hari ini. Baiklah, langsung saja saya mulai. Saya akan menjelaskan atau menyebarkan pengalaman penerapan budaya positif, karena ini adalah hasil nyata di modul 1-4 budaya positif. Nama saya adalah Ahmad Kartolo, CGP Angkatan 9. Konsep utama dari budaya positif itu yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian nomor 2 itu adalah disiplin positif. Kemudian yang ketiga adalah motivasi perilaku manusia. Dan keempat adalah posisi kontrol restitusi. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia, dan terakhir itu adalah segitiga restitusi. Baiklah, pembelajaran dengan paradigma baru adalah pembelajaran dengan baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru adalah cikal bakal dari pengembangan dari profil pelajar Pancasila, yaitu adalah bertakwa, kemudian ada benar kritis, mandiri, bergotong royong, dan sebagainya. Kemudian kita lanjut lagi, 3 motivasi perilaku manusia. Menurut James Gossen dalam bukunya yang berjudul Restriction School Discipline, menyatakan ada 3 alasan motivasi perilaku manusia. Yang pertama itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang-orang yang motivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Nah, jadi di sini itu adalah yang pertama ini adalah biasanya anak-anak itu merasakan selalu tidak nyaman apabila jika terdapat hukuman. Jadi makanya di poin pertama ini itu sangat rendah. Tapi sering terjadi di anak-anak atau siswa pembelajar kita. Kemudian di nomor 2 itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi tingkatan yang nomor 2 ini adalah satu tingkat dari atas yang pertama. Di sini dia ada di level 2. Di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oleh karena itu, jadi di kelas itu sering juga diterapkan bahwasanya misalkan anak ini mendapatkan bisa mengerjakan ini, maka dia akan mendapatkan suatu imbalan, entah itu dari guru atau dari teman atau dari siapapun atau dari orang tuanya, bahkan jika misalkan dia berhasil atau menjadi ranking. Nah, di sini kita masuk di posisi 2. Kemudian di posisi yang selanjutnya itu adalah
untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi ini motivasi yang berdasarkan dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa maju ke depan atau bagaimana kita lebih baik lagi untuk kedepannya. Baiklah. Nah, di sini kita akan coba membahas tentang disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif ini tuh banyak sekali contohnya. Misalkan mereka anak-anak itu kita ajarkan datang ke sekolah tepat waktu, kemudian mereka membuang sampah pada tempatnya, kemudian mereka mengerjakan tugas itu sesuai dengan judul dan tidak terlambat. Itu adalah salah satu bentuk dari disiplin positif, dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kemudian di sini saya akan menjelaskan ada 5 posisi kontrol restitusi. Yang pertama itu adalah hukum, kedua pembuat merasa bersalah, ketiga teman, 4 pemantau, dan 5 itu manajer. Jadi di bagian penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini biasanya kita lakukan di kelas-kelas kita. Jadi misalkan anak datang terlambat, itu kita langsung, kamu terlambat 15 menit, harus push up 12 kali, seperti itu. Ini adalah contoh-contoh dari penghukum. Jadi posisi guru sebagai penghukum seperti itu. Kemudian kalau kita membuat merasa bersalah, jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Jadi di sini kita lebih tekankan kepada mental anak. Jadi bagaimana hari ini sudah terlambat, kemarin terlambat lagi, seperti itu contohnya. Jadi anak-anak itu merasa dia lebih kecil. Maksudnya itu semangatnya lebih kecil, kita buat dia lebih kecil. Ini juga banyak diterapkan atau sudah banyak berlaku di guru-guru sekarang. Cuman memang kita tidak tahu posisi kita itu berada di mana, sebagusnya itu di mana. Kemudian yang di poin ketiga adalah guru itu pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Jadi sebagai teman itu memang benar, tapi ada tidak bagusnya. Jadi pada saat kita satu setara dengan siswa sebagai teman, maka disitu akan kehilangan posisi kita. Bahkan kita juga harus lebih setingkat daripada siswa. Jadi kita bisa mengoptimalkan posisi kita. Kalau kita setara, maka dia akan memandang kita sama seperti teman-teman yang lain, karena itu juga tidak baik. Jadi kita harus tetap di posisi yang lebih atas kepada siswa, tapi tidak lupa juga kita harus mendekatkan diri kepada siswa tersebut. Jangan sampai kita jauh dari siswa. Kemudian yang selanjutnya itu adalah memantau. Jadi memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi setiap siswa itu kita pantau terus. Anak ini itu bagaimana kondisinya, lagi ngapain, kok dia ribut sendiri, kok dia asik sendiri, sedangkan kita sedang menjelaskan materi, tetapi yang ini sibuk sendiri. Makanya perlu pemantau di sini. Jadi kita bisa melihat nih, anak ini posisinya kurang bagus nih, atau anak ini lagi ribut. Kita bagaimana sih cara menenangkan anak ini supaya mengikuti pembelajaran kita dan berfokus pada kita sendiri. Kemudian di sebagai terakhir itu adalah manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi di sini manajer ini adalah posisi yang paling tinggi. Jadi guru itu sebagai mentoring. Jadi dia bisa mengendalikan situasi. Misalkan terjadi sesuatu atau masalah terhadap anak, kita tidak harus langsung memberikan hukuman seperti ini atau memberikan pernyataan merasa bersalah. Pemantau, kita lihat dulu situasinya, kita bisa tanya, nah ini masalahnya kenapa? Apa tindakan yang kamu sudah lakukan sudah benar? Kemudian apa sih solusi yang kamu bisa berikan terhadap masalah yang kamu lakukan ini? Kita hanya bisa sebagai manajer, sebagai pembuat lingkungan atau menstabilkan suasana saja, ya seperti itu. Jadi dia sendiri yang akan menentukan solusi terbaik untuk dirinya. Kemudian kita lanjut lagi.
Di sini ada contoh penerapan 5 posisi kontrol. Jadi penghukum itu misalkan sini sudah saya jelaskan tadi, terlambat lagi, pasti terlambat lagi. Nah, jadi kata-kata yang seperti inilah yang dikatakan sebagai penghukum. Kemudian kalau kita tanyakan kepada diri Anda, bagaimana perasaan murid bila berbicara seperti itu? Nah, jadi kita bisa lihat apa sih dampak bagi muridnya. Kemungkinan murid marah, mendendam atau bersifat agresif. Jadi kalau kita menanyakan sesuatu yang seperti ini, maka dampaknya seperti itu. Kemudian kalau kita lanjut lagi, membuat merasa bersalah. Kita buat contoh, Adi, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan Bapak untuk tidak terlambat lagi. Kamu kenapa ya senang sekali mengecewakan Bapak? Benar-benar kecewa sekali. Nah, jadi kalau kita tanyakan ke anak, kemungkinan hasilnya itu seperti ini. Murid akan merasa bersalah. Jadi seolah-olah dia itu sebagai merasa bersalah itu sedang mengecewakan guru-gurunya dan teman-temannya seperti itu. Kemudian kita bahas lagi yang sebenarnya itu adalah teman. Di sini kasusnya itu adalah Adi, ayolah bagaimana sih kamu kemarin kamu sudah janji ke Bapak, bukan karena terlambat lagi, sambil tertawa ringan. Nah, di sini juga apa sih dampaknya ke anak? Kemungkinan hasilnya itu adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif hanya saja. Nah, hanya saja ada sisi negatifnya. Murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Maksudnya, misalkan pada saat guru itu ganti guru yang lain misalkan, maka sistem temannya tidak berlaku. Hanya berlaku pada teman guru itu saja. Misalkan Bapak Sony misalkan. Jadi pada saat Bapak Sony menerapkan kasus sebagai teman, maka anak ini akan sebagai temannya Pak Sony saja. Sedangkan kalau Pak Eko yang menjadi guru tersebut, maka konsep temannya tidak berlaku karena sudah beda gurunya tadi, beda perlakuan seperti itu. Karena sudah masuk teman itu hanya dikenali saja jadi teman. Di luar yang tidak dikenali maka dia bukan jadi temannya seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi, pemantau. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya percakapannya itu. Andi, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu Pak, kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham Pak. Nah, jadi dari contoh narasi singkat ini, hasil yang didapatkan adalah murid mengalami konsekuensi yang harus dijalankan. Jadi seolah-olah murid itu melakukan sesuatu yang salah dan pasti ada hukumannya seperti itu. Padahal kita bisa mencari solusi yang lain selain hukuman seperti itu. Kemudian kita bisa lanjut lagi ke bagian terakhir, manajer. Di sini sama kasusnya tentang siswa terlambat. Jadi Adi, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengerjakan tugas yang ditinggal. Jadi di sini guru lebih menekankan pada solusinya, bukan terhadap permasalahan yang dihadapi. Misalkan terlambat itu apa sih konsekuensinya? Bagaimana sih kamu? Lebih ke solusi. Kemudian hasilnya itu adalah pada posisi manajer, maka suatu suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari murid, berkacak pinggang atau bersikap seolah menyesal tanpa sedih sekali akan membuat murid ataupun bersenda gurau merupakan ini sebagai teman murid. Nah, di sini adalah posisi yang terbaik dari 5 posisi kontrol guru yang sudah saya jelaskan tadi. Baiklah, di sini juga sama sudah dibahas. Jadi di sini ada poin keduanya juga, itu fokus pada guru, bukan membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi memantau, guru akan melihat apa konsekuensinya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengalihkan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Jadi di posisi manajer ini guru lebih menekankan pada solusi, bukan terhadap hukuman dan lain-lain. Jadi guru itu menggali bagaimana sih cara memperbaiki kesalahan yang sudah dibuat. Nanti siswa akan memberikan beberapa tanggapan atau solusi yang ditawarkan. Jika dengan bantuan dari guru, maka solusinya akan tercapai seperti itu. Oke, di sini materi sosial itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi seluruh tindakan manusia itu memiliki tujuan tertentu. Sebetulnya saat ini kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita, yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup,
survival, kasih sayang dan rasa cinta itu adalah diterima, itu love and belonging. Kemudian kebebasan, freedom, kesenangan, fun, dan kemuasan itu adalah power. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, ini sebenarnya dikatakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi setiap siswa itu melakukan kesalahan itu pasti ada dasarnya. Kemungkinan itu mereka kurang memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kita lihat lagi. Di sini sudah dijelaskan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Kemudian ada kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan dan kemuasan. Jadi kita bisa lihat dulu di mana posisi anak itu yang kurangnya. Misalkan di bagian penguasaan atau di bagian bertahan hidup atau kasih sayang. Biasanya anak yang buat masalah itu pasti salah satunya kurang dari sini. Kemudian kita lanjut lagi. Yang pertama itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Jadi kebutuhan bertahan hidup ini atau survival adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan untuk tetap bertahan hidup. Jadi misalkan contoh, kenapa sih anak itu sering keluar pada saat jam pembelajaran? Mungkin karena dia lapar, makanya dia pergi ke kantin. Sedangkan guru tidak pernah menanyakan kenapa si anak itu bisa makan di kantin. Bisa juga anak itu dari rumah belum sarapan, jadi dia itu kebutuhan bertahan hidupnya yang berjalan. Kemudian bisa juga pada saat lain-lainnya, kenapa sih orang itu berlaku atau bertindak kejahatan? Bisa saja karena faktor bertahan hidup dari kebutuhan ekonomi. Jadi seorang itu misalkan tidak ada punya uang, tidak punya ini, maka dia berpikirannya langsung singkat, makanya dia berbuat tindakan kejahatan. Seperti itu juga berlaku untuk siswa. Jadi kita harus tahu dulu latar belakang dari permasalahan itu. Kemudian kita lanjut lagi. Kasih sayang dan rasa diterima, kebutuhan untuk diterima. Jadi kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Nah di sini itu banyak juga kejadian kenapa sih anak-anak itu di kelas itu sering menyendiri, Pak. Jadi mereka itu sering menyepikan diri, tidak mau bergabung dengan teman-temannya. Mungkin dikarenakan salah satu faktornya itu adalah kasih sayang dan rasa diterima di lingkungan kelasnya sendiri. Jadi anak-anak itu merasa kurang, aku di kelas ini kurang diterima. Jadi mereka mencari kesibukan sendiri. Makanya terjadi, apalagi yang sering ribut di kelas itu biasanya pengen eksistensi, bahwasanya tuh aku ini ada, saya ini ada, saya ini memang kelas ini, saya ini teman-temannya kalian, seperti itu. Makanya pada saat bagian ini itu adalah salah satu faktor dari kenakalan anak remaja juga. Kemudian di poin ketiga itu adalah penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Di sini biasanya contoh yang sangat mudah itu adalah ranking. Jadi di kelas itu pada saat siswa mendapatkan ranking 1, ranking 2 atau ranking 3 atau sebagainya atau prestasi apapun, maka di sini dia akan merasa menjadi lebih kompeten, lebih berbangga diri. Karena di sini untuk penguasaan, berarti aku bisa menguasai misalkan pembelajaran ini atau di kelas ini dengan terbuktinya saya menjadi ranking di kelas ini, seperti itu. Ini suatu pengakuan juga ya atas kemampuan yang dia punyai, seperti itu. Kemudian 5 itu yang keempat adalah kebebasan. Jadi anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan, mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu berpengaruh orang lain dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi di sini rata-rata anak-anak itu padahal misalkan contoh melihat komputer, kemudian pengen bongkar, pengen coba colok atau bagaimana, itu adalah salah satu kebebasan mereka berpendapat. Jadi mereka juga bisa pengen sih, penasaran kenapa sih komputer saya bisa hidup, seperti itu contohnya. Kemudian kita lanjut lagi, kesenangan. Nah di sini kebutuhan akan kesenangan, untuk mencari kesenangan bisa bermain, tertawa dan sebagainya. Jadi di kelas itu jangan heran bahwasanya pada anak-anak juga itu sering main game di kelas. Jadi di kelas itu
mereka sedang main game, sedang bercanda gurau dengan teman. Nah, itu adalah salah satu dari kebutuhan dasar manusia karena butuh kesenangan. Jadi bayangkan kalau kita tidak ada kesenangan, maka muka kita akan semakin kusam, tidak bergairah dan tidak ceria. Oke, kemudian keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu adalah merupakan salah satu disiplin positif yang dapat untuk diterapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kita lanjut lagi. Di sini adalah contoh membuat keyakinan kelas. Yang pertama itu berdiskusi dengan siswa. Jadi bagaimana sih kesepakatan di dalam kelas itu? Apa-apa rules yang harus kita patuhi? Kemudian selanjutnya itu adalah merumuskan peraturan jadi keyakinan. Nah, jadi setelah kita mendapatkan nih, misalkan datang tepat waktu, buang sampah pada tempatnya, dan lain sebagainya. Jadi kita harus buat peraturan itu menjadi keyakinan yang harus kita ikuti. Kemudian menempelkan keyakinan pada kertas paling sudah kita bagikan. Jadi sudah kita buat di kertas, kemudian kita tempelkan seperti gambar ini. Selanjutnya itu adalah, nah ini, bagaimana membentukkan kelas, keyakinan kelas. Yang pertama itu lebih abstrak dari peraturan, jadi dia sifatnya lebih umum. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi yang ketiga itu dibuat dalam bentuk universal, sedikit saja agar mudah diingat, jangan terlalu banyak. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas di sekolah. Kemudian terakhir juga semua warga kelas dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi semua warga kelas itu berhak mengikuti keyakinan kelas ini. Nah, jadi ini adalah contoh keyakinan kelas yang disepakati. Pertama itu adalah datang tepat waktu, menjaga kebersihan, saling menghormati dan bertanggung jawab. Jadi ini bisa kita ganti dengan sesuai dengan keyakinan kelas kita masing-masing ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian di konsep disiplin pendekatan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini maksudnya itu adalah setiap siswa yang bermasalah itu kita arahkan terhadap solusinya. Jadi pada saat terjadi lagi mereka sudah bisa menemukan solusi terbaik yang seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini ada materi tentang segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi setiap orang itu pasti punya melakukan kesalahan. Jadi kita bisa mengambil poin seperti itu. Kemudian menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Jadi kita buat anak itu jangan merasa kecil atau merasa gagal. Kemudian yang kedua itu adalah validasi tindakan yang salah. Jadi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi guru itu selalu menanyakan apakah benar kamu telah melakukan kesalahan ini, atau bagaimana sih kamu, apakah benar, apakah salah kamu telah melakukan perbuatan ini, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi ke menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi kita bisa menanyakan ke anak, misalkan kamu terlambat itu apakah perbuatan yang benar, kemudian apa sih kesepakatan kelas yang telah kamu langgar. Nah, seperti itu, dengan pertanyaan singkat seperti itu maka anak akan berpikir kembali kepada keyakinan yang kemarin. Kemudian di sini di sini ada contoh tentang segitiga restitusi di kelas. Jadi tolong Bapak Ibu perhatikan, kemudian mohon tanggapan dan sarannya ya. Baik. Tadi Bapak dengar dari ketua kelas katanya kamu habis bertengkar dengan Dimas. Iya Pak, soalnya saya kesal. Kenapa kesal? Karena Dimas terus mencontoh PR saya, bukan hanya PR sih, tapi PR tugas-tugas lain juga. Oh begitu. Wajarlah jika kamu merasa kesal. Jika Bapak di posisi kamu, Pak juga akan melakukan hal sama ya seperti yang akan kamu lakukan.
Iya Pak. Lalu apa yang telah kamu lakukan terhadap Dimas? Saya marah-marah ke Pak, kemudian saya maki-maki Dimas. Tanpa sadar, saya menggebrak meja. Oh begitu ceritanya. Pasti kamu berbuat seperti itu, pasti punya alasannya ya. Iya Pak, masa saya diam aja setelah apa yang telah Dimas lakuin ke saya? Saya malah udah berusaha untuk ngerjain PR, tetapi dia nyontek seenaknya aja. Ya wajarlah jika kamu merasa marah karena tidak rela pekerjaan kamu dicontek begitu saja. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang berbuat tidak lebih buruk daripada itu, misalnya memukul dan berkelahi. Sekarang coba kita pikirkan, tindakan kamu marah sampai membrak meja, apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak Pak, Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? saling menghormati antar teman. Ya betul, saling menghormati antar teman itu penting, tidak untuk kamu. Penting Pak. Oh baik, jika menurut kamu penting, jadi keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bersabar. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Iya, bersedia Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya harus lebih bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang contek, akan melaporkan kepada guru mata pelajaran atau wali kelas. Ya, tepat sekali tindakan yang kamu. Ayo, tetap semangat ya. Sekarang silakan kembali lagi ke kelas. Baik, terima kasih Pak. Ini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu dari 10 TKJ 3. Saya merasa senang karena berdiskusi dengan Bapak Guru, karena saya dapat mengendalikan emosi saya dan amarah saya karena perilaku teman sekelas saya. Dan saya harus lebih bersabar lagi terhadap teman sekelas saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, tadi adalah salah satu contoh kasus yang dimana si Ayu ini adalah siswa dari kelas 10 TKJ 3. Masalahnya adalah dia sudah belajar dengan giat, tetapi ada siswa lain yang mencontek pekerjaannya sehingga dia merasa tidak nyaman dengan perlakuan dari temannya tadi. Dari kasus yang sudah tadi, adakah Bapak Ibu yang mau memberi tanggapan? Ya, silakan Pak. Ini Pak, saya sangat tertarik Pak, sangat bagus materinya. Ini dari contoh kasus ini kan si Ayu ini kayaknya sepertinya korban dari temannya yang mencontek Pak ya. Ya. Karena dia melakukan mungkin seperti membela diri Pak ya. Berarti ini kalau dikaitkan dengan 5 kebutuhan 5 Pak ya? 5 kebutuhan dasar manusia, berarti ini dia termasuk yang bertahan tadi Pak ya? Ya. Betul, bertahan hidup dia mempertahankan apa namanya yang dia miliki Pak ya, berarti Pak ya? Gitu. Jadi kita bisa tahu dasar apa dia melakukan itu, yaitu untuk mempertahankan diri. Jadi mungkin kita sebagai guru untuk mengarahkan kalau yang untuk mempertahankan diri yang terbaik itu seperti apa, itu mungkin itu Pak ya. Ya, Baik, terima kasih Pak Nanda atas saran dan masukannya. Jadi benar memang jadi si Ayu ini itu dia mempertahankan keyakinannya bahwasanya dia sudah berusaha belajar sampai malam mengisi suatu jawaban dan seenaknya saja temannya tadi mencontek. Nah, makanya di situ dia bertingkah laku seperti ini wajar karena sebagai manusiawi ya. Jadi pada saat merasa tidak nyaman kemudian meluapkannya, tetapi tetap kita kembali lagi ke segitiga restitusi tadi, bahwasanya itu adalah manusiawi. Jadi pada saat kita lagi marah itu kita tanpa sadar membrak meja itu bisa dikatakan masih manusiawi. Yang penting adalah poin utama itu adalah bagaimana kita memperbaiki masalah atau suatu problem tadi dan mencari solusi terbaik terhadap masalah tersebut untuk di kemudian hari masalah tersebut tidak akan terulang lagi seperti itu. Ada yang lain yang mau kasih respon? Ya, Saya silakan pertama. Nah, ini salah satu yang kawasan kita Pak. Selama ini kita selalu menghukum. Nah, setelah resmi ini misalnya terbuka mungkin karena ini ada solusi win-win lah. Mereka tidak merasa tersakiti, kita juga tetap akan bisa menuntut mereka.
Mungkin ini sebagai tanggapan saya positif sekali, apresiatif terhadap tayangan ini, materi ini. Mungkin nanti kita akan aktifkan ke anak langsung, Pak. Gitu aja, Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Daman atas responnya. Jadi dari satu video ini kita bisa mengambil beberapa manfaat. Jadi bahwasanya jika terjadi kesalahan pada anak, itu kita bisa lakukan yang pertama tadi dalam stabilkan identitas. Jadi kita bisa menanyakan dulu dengan anak itu bagaimana keadaannya. Pokoknya jangan sampai dia merasa tegang dan lain-lain. Kemudian langsung kita ke tahapan kedua, itu kita langsung validasi apakah benar dia telah melakukan perbuatan seperti ini. Jangan sampai kita melewatkan tahapan kedua ini. Pada saat sudah terjadi masalah, kita langsung hukum saja tanpa tahu apa sih alasannya dia melakukan seperti ini. Kemudian yang ketiga itu adalah kita bisa mengecek keyakinannya. Apa sih keyakinan kelas yang sudah dia langgar, biar dia mengetahui, misalkan tadi menghargai teman, saling menghormati guru, itu kan salah satu keyakinan yang harus dia. Dengan seperti itu anak-anak pasti akan merasa lebih lebih menyadari kesalahannya dan langsung memperbaiki yang salah seperti ini. Oke, kalau itu kita akan coba satu lagi kasus itu. Mohon tanggapan dan responnya lagi, satu lagi ya. Pak Ari, tadi Bapak mendengar dari guru piket katanya kamu sering datang terlambat ya? Iya benar Pak. Menurut ingatan kamu, sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 6 kali Pak. Terlambat itu suatu kesalahan bukan? Iya benar Pak. Baik Pak Ari, buat kesalahan itu adalah manusiawi. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Yang terpenting kita dapat belajar dari kesalahan yang pernah kita buat dan berusaha memperbaikinya. Setuju? Setuju Pak. Pak Ari, kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya Pak. Pak Ari, sering datang terlambat pasti punya alasannya. Iya, karena saya sering bergadang Pak. Sambil main HP jadi kurang tidur Pak. Oke, apakah kamu tahu keyakinan kelas yang telah kita sepakati? Tahu Pak. Kalau terlambat datang ke sekolah, sesuai dengan keyakinan kelas kita tidak? Tidak Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? Disiplin Pak. Menurut kamu disiplin itu penting tidak untuk kamu? Penting Pak, karena membuat saya datang sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Betul, menghargai waktu. Waktu itu penting dan sangat bermanfaat untuk kita, seperti kita dapat menghargai orang-orang di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan kita dapat juga melatih rasa kepedulian. Iya Pak, saya merasa menyesal karena sudah terlambat sering, saya mohon maaf Pak. Iya Pak Ari, sikap yang paling baik sudah kamu lakukan dengan cara meminta maaf. Menurut kamu, apa yang akan kamu lakukan agar kamu tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang lagi agar tidak terlambat datang ke sekolah. Baik Pak Ari, kamu sudah menemukan solusinya dan Bapak akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak datang terlambat lagi ke sekolah. Sekarang silakan kembali lagi ke kelas ya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri dari kelas 10 TKJ 6. Terima kasih Bapak Guru. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Bapak Guru untuk menemukan solusi terhadap masalah yang telah saya lakukan. Saya tidak akan tergadang lagi supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Oke baik, jadi ini adalah contoh kasus dua. Kasus dua ini adalah si Pak ini sering datang terlambat ke sekolah. Kemudian kita harus menjalankan segitiga restitusi. Bagaimana sih apa sih latar belakangnya, kemudian apa solusi yang ditawarkan seperti itu. Jadi adakah Bapak Guru atau rekan-rekan yang memberikan responnya terhadap kasus yang kedua ini? Silakan. Izin Pak, terima kasih Pak. Dari lihat kasus ini cara penerapannya sudah bagus ya. Di situ berarti dia sudah di mengumpulkan dasar manusia. Di situ dia rasa di kesenangan Pak, karena dia terlambat karena kesenangan dia main game di rumah Pak. Itu disibukkan atas jadi kan. Di dalam itu dia jadi terlambat di sekolah, tapi Bapak sudah
mencari solusi di situ karena dia melanggar disiplin waktu Pak ya dengan teman-teman sekolah. Dari situ awalnya saya ini guru yang termasuk kalau lihat orang terlambat pasti saya hukum, saya ini sebagai penghukum awal-awalnya. Jadi setelah lihat kasus dari sini dan mempelajari penerapan ini untuk kedepannya mungkin saya akan merubah cara pandang saya, cara merubah cara bagaimana cara menyikapi anak-anak yang terlambat tersebut. Oke, terima kasih Pak. Oke, baik, terima kasih Pak Tafianto atas saran dan pernyataannya. Jadi memang benar, jadi dengan adanya segitiga restitusi ini, itu dari awalnya kita yang memang belum tahu siapa sih tindak atau tidak lanjut dari masalah yang kita hadapi ini sering terjadi di lingkungan kelas kita. Nah, dengan setelah kita belajar di segitiga restitusi ini, maka kita bisa menerapkannya langsung terhadap anak ini. Makanya anak ini juga merasa lebih diayomi oleh gurunya seperti itu, tidak sebagai penghukum seperti yang sudah dijelaskan oleh Bapak tadi. Bahwasanya memang kita ini rata-rata bukan saya juga dulunya adalah penghukum. Kemudian, baik, terima kasih Pak Tri. Ada lagi? Silakan. Oke, kalau tidak ada lagi itu saya akan coba memaparkan sedikit lagi materi. Mungkin lagi saya. Oke, jadi kesimpulan dari semua ini adalah dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai seorang among, posisi manajer. Tadi sudah dibahas, kita kalau bisa itu berada di posisi among atau sebagai posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Oke, baik, terima kasih atas waktu dan kontribusinya terhadap aksi nyata di 174 ini budaya positif. Saya mewakili moderator, saya sendiri juga minta maaf atas kesalahan. Kepada Allah saya mohon maafun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.